Assalamualaikum, salam sehat, salam bahagia. Jumpa lagi Sobat Dapur Doa Ibu. Kali ini kita akan sharing bikin mango bread ya. Roti isi mangga guys. Bagaimanakah prosesnya? Silahkan ikuti terus. Dan sebelumnya saya mohon untuk subscribe, like, dan share untuk perkembangan channel ini ya guys ya. Terima kasih. Ini bahan-bahan yang kita perlukan ya. Oke. Proses pertama akan kita uleni dulu tepung terigu. Ini saya pakai tepung terigu protein tinggi. Kalau nggak ada bisa pakai tepung terigu serbaguna. Tapi kalau protein tinggi memang dia akan cepat kalis ya. Kemudian kuning telur 1 buah. Kemudian gula pasir dan ragi instan. Ragi instan pastikan masih bagus ya. Kalau nggak yakin masih bagus, artinya udah dibuka lama kemudian disimpan lama, itu bisa dibikin biang dulu. Dilarutkan di air sedikit, ditambah gula sedikit, dibiarkan 10 menit. Kalau dia berbuih dia masih bagus. Kalau yakin masih bagus bisa dicampur langsung. Kemudian kita uleni, kita tuangkan air sedikit demi sedikit. Bagi yang suka susu, air boleh diganti susu cair ya. Kita tuangkan sedikit demi sedikit, kita uleni. Boleh pakai mixer yang kuat ya, yang spiral itu ya, pengaduknya spiral, atau pakai tangan. Kalau pakai tangan dicuci bersih dulu tangannya, kemudian menuangkannya air atau susu cair sedikit demi sedikit, karena kebutuhan air itu nggak saklek ya, tergantung kelembapan tepung, tergantung besarnya kuning telur, tergantung kelembapan udara gitu ya. Kita uleni sampai setengah kalis ya. Kita uleni pelan-pelan begini, kita pelan-pelan uleni sampai setengah kalis. Setelah setengah kalis nanti baru margarin dan garam kita masukkan. Setelah setengah kalis begini, kita masukkan margarin dan garam. Kita uleni lagi sampai benar-benar kalis ya, kalis elastis ya. Perhatikan cara nguleni itu seperti mencuci baju begini ya. Nah begini ya. Nah begini. Lakukan uleni sampai benar-benar kalis elastis. Nah ini udah kalis elastis ya. Jadi penanda sederhananya adalah dia udah nggak lengket di tangan, udah nggak lengket di wadah ya. Dan kemudian kalau ditarik dia nggak sobek. Nah kalau ditarik begini dia nggak sobek. Perhatikan cara nguleninya ya, kayak membilas, kayak mencuci baju begini ya. Nah begini. Nah kira-kira ini tadi 10 menit lebih lah. Kalau misalnya capek boleh sambil dibanting begini nggak masalah ya. Nah jadi kayak selanjutnya adonan ini akan kita resting ya, biar terfermentasi ya raginya. Kita resting, kita proofing sekitar 1 jam. Sambil kita tutupi ya, boleh ditutupi plastik, kain, atau ditutupi loyang seperti ini. Oke, kita biarkan sekitar 1 jam. Oke, ini adonan yang sudah kita resting, kita proofing sekitar 1 jam lebih ya. Nah, kita kempiskan, kita keluarkan, kita taruh di alas ya, siapkan alas plastik atau silikon. Kemudian ditaburi terigu tipis-tipis atau diolesi minyak goreng biar nggak lengket dia ya. Nah ini kita kempiskan. Selanjutnya adonan ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian kecil agar ukurannya sama, boleh ditimbang ya. Siapkan pemotong adonan dari plastik seperti ini ada bisa dibeli di toko, atau kalau nggak ada bisa pakai pisau ya. Jangan ditarik ya, adonan nanti merusak tekstur ya, dipotong begini.
Kemudian juga siapkan rolling dari botol bekas aja ya, nanti untuk ngerol, untuk meratakan. Oke, ini ikan kita bagi-bagi dulu. Oke, nah ini saya bagi menjadi 6 ya, 6 sama besar ya. Saya timbang ya, kalau pengen cepet nggak usah ditimbang, nggak apa-apa. Selanjutnya akan kita rapikan ya, kita rounding. Jadi caranya meronding adonan itu kita tarik ke belakang begini. Nah tarik ke belakang begini, di rounding itu dibulatkan ya. Nah sampai nggak ada yang terlipat-lipat ya, sampai mulus halus ya. Nah kalau sudah rapi kita taruh. Oke, lakukan semua, kita rounding semua dulu. Ini udah kita rounding semua ya, udah rapi ya, sampai bulat rapi gitu ya. Siapkan isian mangga yang sudah kita potong memanjang ya, mangganya potong memanjang dengan ukuran secukupnya. Siapkan juga loyang yang sudah diolesin margarin tipis, diolesi margarin ya. Kemudian siapkan rolling pin tadi dan pemotong adonan ya, kalau nggak ada boleh pakai pisau. Alasnya plastik atau silikon kita taburin terigu dulu atau diolesin minyak. Nah akan kita kerjakan, kita sisihkan dulu yang lain satu ya. Kemudian kita pipihkan pakai rolling ini ya. Rollingnya pakai botol bekas begini aja nggak apa-apa. Setelah pipih begini, kemudian ini kita kerat-kerat begini ya. Nah kita kerat-kerat begini. Nah, semua ya kita kerat-kerat sampai kayak bentuk sisir gitu. Udah kita kerat-kerat, kita ambil irisan mangga satu, kita taruh di sini ya. Kemudian kita gulung. Nah kita gulung begini ya. Oke, setelah itu kita taruh di loyang yang sudah kita siapkan. Oh ya, ini udah kita isi semua ya. Selanjutnya yang sudah siap ini akan kita diamkan lagi, kita resting lagi, kita proofing lagi sekitar 1 jam. Lebih baik ditutup kain atau plastik ya. Oke, kita diamkan lagi sekitar 1 jam sebelum kita oven. Oke, sambil menunggu proofing, ini akan saya beri olesan ya. Sebenarnya terserah mau diberi olesan atau enggak apa-apa. Olesan boleh pakai kuning telur, boleh pakai putih telur, boleh pakai susu evaporasi ya. Ini saya pakai kuning telur ya. Jadi kalau pakai kuning telur nanti dia lebih gelap, kuning gelap gitu ya. Oke, saatnya kita oven ya guys ya. Setelah kita beri olesan kuning telur tadi ya, akan kita oven ya. Proofingnya udah cukup sekitar 1 jam. Kalau nggak diberi olesan juga boleh, terserah aja. Jadi kalau mengoven terserah ya, pada dasarnya pakai oven apa yang ada di rumah. Oven listrik boleh, oven tangkring atau oven kompor boleh, atau mau nyoba pakai panci kayak saya boleh. Jadi ini panci biasa sebenarnya ya, yang di dalamnya kita beri penyangga atau tataan ya, seperti ini ya. Ini bisa pakai tataan setrika atau tataan makanan seperti ini ya, yang ada kakinya, atau boleh pakai pecahan batu bata. Pecahan batu bata juga bagus karena ia bukan pengantar panas ya. Kita taruh. Nah, fungsi tataan itu, penyangga itu adalah agar loyang roti yang mau kita oven ini nggak kena panas langsung. Jadi kita taruh atasnya. Nah, dia nggak kena panas langsung kan. Jadi prinsipnya loyang roti ini nggak boleh kena panas langsung, nggak boleh nempel dasar panci ya, nggak boleh nempel dinding panci. Jadi untuk jelasnya silahkan lihat video-video saya yang lain tentang mengoven dengan panci ya. Kemudian ini akan kita tutup. Nah, kita oven dengan api sedang sekitar 35 menit. Waktu ngoven
relatif ya, penting ini ya, waktu ngoven relatif tergantung jenis oven masing-masing. Kemudian kalau ngoven pakai oven listrik atau oven tangkring kan ada kacanya, tingkat kematangan bisa dipantau. Kalau pakai panci begini, tutup boleh dibuka tapi jangan terlalu sering. Oke, ini kita oven sekitar 35 menit. Nanti di menit 30 kita lihat dengan api sedang. Kalau belum jelas silahkan lihat video-video saya yang lain yang mengoven dengan panci. Oke. Oke, ini setelah sekitar 35 menit ya guys ya. Sekali lagi waktu oven relatif ya guys ya, tergantung jenis oven masing-masing ya. Oke, ini kita lihat. Nah, oke, cantik ya guys ya. Oke, siap kita angkat. Jadi, tutup boleh dibuka, tapi jangan terlalu sering ya. Kalau misalnya kalian lihat belum terlalu tua ya dilanjutkan lagi ya. Dilanjutkan lagi sampai sesuai selera. Oke.